Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa menikmati nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga sekarang kita bisa melanjutkan kuliah kita walaupun hanya lewat video ini. Ya, mudah-mudahan niat ikhlas kita untuk menuntut ilmu tidak kurang nilai pahalanya ya. Shalawat serta salam tak lupa untuk selalu kita layangkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam, menyebarkan agama Islam sehingga kita sekarang bisa menikmati hidup mulia dengan Islam. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan kita yang mana sekarang hari ini kita masuk kepada Islam di Indonesia. Nah, kita akan bahas Islam di Indonesia mulai dari sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, banyak sekali teori, ada beberapa teori yang mengemukakan tentang masuknya Islam di Indonesia. Jadi beberapa teori tersebut kebanyakan itu menggambarkan Islam masuk di Indonesia itu pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar 700-an Masehi. Nah, jadi kalau awal-awal Hijriah berarti ya masih pada sekitar zaman para sahabat ya. Jadi pada para khalifah Islam pada waktu itu mengutus utusan ke Nusantara untuk menyebarkan Islam. Di hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab yang bisa ditemui oleh pada waktu itu ya, para pedagang pada masa itu. Jadi dengan adanya kampung Arab ini di sana di pesisir pantai barat Sumatera, maka hal inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam di Indonesia. Nah, beberapa teori tersebut pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat dicetuskan oleh yang namanya G.W.G. Travis. Ini dikembangkan oleh Snug Hargrunge dan teman-temannya. Nah, selain teori India atau teori Gujarat, jadi teori Gujarat ini adalah atau disebut juga teori India. Kenapa? Karena Gujarat itu adalah orang India ya. Jadi orang-orang India yang berdagang ke Indonesia. Jadi orang-orang Muslim India yang berdagang ke Nusantara pada abad pada abad ke-13 ya. Berarti sekitar tahun berapa itu? Pada abad ke-13. Nah, jadi bukti dari teori Gujarat ini yang menguatkan teori ini adalah salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri jadi makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri dari kerajaan Samudra Pasai. Jadi corak batu nisannya Malik As-Saleh ini sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat atau di India. Bahkan makam salah satu wali songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Nah, jadi batu nisan yang ada di Gujarat sana mirip ya dengan makam Sultan Malik As-Saleh ini atau sama makam Maulana Malik Ibrahim. Nah, jadi hal tersebut membuktikan bahwasanya penyebaran Islam juga melewati dari orang-orang Gujarat atau orang India Muslim yang berdagang ke Nusantara. Nah, kemudian teori yang kedua adalah teori Arab atau teori Makkah. Di teori Makkah ini adalah merupakan teori yang menyebutkan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab. Jadi pada masa kekhalifahan. Nah, yang seperti yang di awal saya sebutkan tadi. Nah, teori ini didukung oleh G.C. Van Leer hingga Buya Hamka juga atau Abdul Malik Karim Amrullah. Di
teori ini yang paling paling tinggi keakuratannya, kebenarannya. Jadi teori ini juga didukung oleh namanya T.W. Arnold, yang dia menyatakan bahwasannya pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan ke Nusantara. Jadi kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Ya. Nah, teman-teman, bukti untuk dari kebenaran teori ini adalah jadi Buya Hamka itu menjelaskan bukti-buktinya, bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia dari sumber naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwasanya kelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi, ada naskah kuno ya dari bangsa Arab di sekitar barat pantai sekitar di pesisir barat Pulau Sumatera, ya. Jadi selain naskah tersebut juga di pada kawasan sekitar sebelah pesisir barat Pulau Sumatera juga itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Kemudian selanjutnya adalah teori Persia atau sekarang Iran ya, Persia sekarang Iran. Jadi teori ini menyatakan bahwasannya asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran. Nah, teori ini didukung oleh Hussein Jajadiningrat ya, dan Umar Amir Hussein. Jadi teori ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Hanya saja di sini diragukan karena aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah ya. Sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni atau Asy'ariyah atau Maturidiyah. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Nah, itu yang meragukan teori Persia. Kemudian yang terakhir adalah teori Cina. Di teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwasannya ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam yang berkembang di Cina pada dinasti Tang pada 618 sampai 905 Masehi itu dibawa sendiri oleh Panglima Cina sendiri ya, yang bernama Panglima Muslim Cina ya, yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang berasal dari Madinah. Nah, jadi pada waktu itu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ya. Di bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu kota Canton namanya, kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Nah, teman-teman, kalau kalian lihat juga ada buktinya di Semarang itu. Saya pernah ke Semarang. Nah di sana ada Sampokong namanya ya. Di sana ada Laksamana Cheng Ho ya. Kalau ada waktu sama ada dana silakan main-mainlah ke sana. Nah, selanjutnya kita lihat dari sisi demografi ya, demografi. Ini kita keluar dulu dari teori-teori tadi, kita masuk ke demografi. Jadi persebaran umat Islam di Indonesia itu banyak di wilayah Indonesia bagian barat saja ya dulu pada masa-masa awal. Khususnya di Pulau Jawa sama di Sumatera. Nah, sedangkan wilayah timur persebaran umat Islam berada di Sulawesi,
Nusa Tenggara hingga Maluku. Nah, untuk wilayah Papua bisa dibilang jarang karena wilayah Papua pada saat itu bukan prioritas untuk penyebaran agama Islam ya, karena penduduknya yang masih agak jarang pada waktu itu. Jadi program transmigrasi dari Jawa yang diadakan secara besar-besaran oleh Presiden Soeharto ke wilayah timur Indonesia juga itu menjadi salah satu penyebaran agama Islam di timur Indonesia karena meningkatnya jumlah penduduk Muslim di sana, di Jawa dan Sumatera ya. Jadi program transmigrasi Soeharto menyebar ke timur, timur ke sana ya, ke timur sehingga tersebarlah Islam ke Indonesia bagian timur. Kemudian dari sisi arsitektur, nah dari arsitektur kita lihat peninggalan arsitektur ya adalah salah satu yang paling terkenal adalah masjid ya, arsitektur masjid. Akan tetapi banyak sekali sekarang, bukan sekarang ya, banyak sekali masjid yang dari dulu juga ada yang bergaya lokal ya, ada yang menyatukan arsitektur masjid dengan arsitektur lokal. Contohnya ada masjid yang seperti mirip pura di sekitar, kalau tidak salah di Demak, dan banyak lain-lain lagi ya, banyak arsitektur masjid yang tidak harus menggunakan kubah di atasnya. Banyak sekali ya yang menggunakan arsitektur lokal. Nah, untuk dari sisi politik, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk umat Islam, nah, jadi keadaan politik di Indonesia tak lepas dari pengaruh Islam ya. Solidaritas antara negara Islam di dunia pun juga sangat tinggi, bahkan saling bahu-membahu dan saling membantu serta membuat kerjasama di berbagai bidang untuk mencapai kesejahteraan umat Islam bersama. Kalau organisasi Islam di Indonesia itu sekarang ada dua yang besar ya. Yang pertama organisasi Muhammadiyah yang semuanya fokus pada bidang pendidikan. Kedua Nahdlatul Ulama, dan kalau di Lombok itu ada namanya Nahdlatul Watan. Muhammadiyah, saya suka Muhammadiyah karena motonya ya Islam berkemajuan. Nah, hasilnya adalah Muhammadiyah sekarang mempunyai banyak sekali kampus-kampus besar yang terbaik ya, yang ternama. Kalau di Malang ada UMM, di Jogja ada UMY, kemudian di tempat-tempat lain juga ini ya, kalau di Mataram ada namanya UMI, Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang semuanya itu tidak kalah sama universitas negeri karena dari sisi fasilitas, dari sisi segala sarana dan prasarana dan semuanya, dari sisi segala bidang tidak akan kalah dengan universitas negeri maupun universitas swasta lainnya. Jadi bukan hanya dari sisi itu ya, kita melihat dari jalan dakwah, visi misi dakwah Muhammadiyah itu kita lihat pada ini ya, banyak sekali amal usaha yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Banyak ada koperasi, ada banyak sekali yang bisa yang amal-amal usahanya itu mensejahterakan masyarakat. Pokoknya kontribusi bagi nusa dan bangsa itu sangat besar ya, bagi Indonesia itu sangat besar Muhammadiyah itu. Dari sisi ada juga rumah sakit yang berapa banyak ya, kalau kalian pernah nonton Sang Pencerah, di akhir film itu ada keterangan banyaknya sekolah, banyaknya universitas, banyak jumlah rumah sakit dan segala macamnya. Jadi saya sangat kagum dan bangga sekali dengan Muhammadiyah yang besar dengan dengan memajukan Islam di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama cenderung ini ya, tradisional. Kemudian Nahdlatul Watan di Lombok
Nah, kita lanjut ke corak khas Islam di Indonesia. Corak khas Islam di Indonesia itu asal corak khas Islam di Indonesia sebelum masuk corak-corak lainnya. Yang pertama adalah Islam pribumi atau bisa kita sebut juga dengan Islam moderat atau Islam wasatiyah. Yang kemudian pada masa tahun 1980-an itu banyak sekali masuk ini ya, gerakan-gerakan dakwah lain, sehingga pada waktu itu masuknya namanya kita sebut saja Islam Puritan. Apa itu Islam Puritan? Di wajah Islam Puritan itu menganggap bahwasannya bentuk keberagaman Islam yang paling benar dan ideal adalah dengan meniru para salaf as-saleh. Nah, jadi adat, tradisi, dan budaya lokal itu dinilai mereka dapat menghilangkan otentisitas Islam. Masuknya warna budaya lokal ini sering dipandang sebagai sesuatu yang bid'ah dan khurafat oleh mereka. Jadi orang-orang yang kita sebut Puritan menganggap selamatan dan sejenisnya meskipun dimasukkan nilai Islam di dalamnya tetaplah tidak dibenarkan karena membahayakan tauhid. Doa terbaik bukan yang dibaca pada ini ya, selamatan, tapi melainkan doa yang dipanjatkan setelah sholat wajib. Nah, kalau itu saya memang setuju ya. Doa sholat wajib memang paling utama setelah sholat wajib. Hanya saja untuk Islam Puritan atau cenderung Islam Puritan adalah yang disebut juga sebagai Wahabi, atau orang-orang menyebutnya juga Wahabi sama dengan Salafi. Jadi cenderung Islam Puritan mengacu pada teks. Jadi apa yang ada di Al-Quran, apa yang dibaca, apa yang diterjemahkan di dalam Al-Quran maupun di As-Sunnah, apa yang disampaikan di sana, itulah Islam yang sebenarnya. Jadi mereka tidak peduli dengan tradisi, adat, budaya lokal. Jadi kalau kalian mau masuk Islam ya udah, tinggalkan semua apa yang bisa merusak tauhid, apa yang bisa merusak Islam, keaslian Islam. Jadi memang bagus ya purifikasi Islam, jadi memurnikan agama Islam, semangat purifikasi Islamnya. Akan tetapi yang terjadi banyak sekali orang-orang Puritan atau kita sebut saja Salafi, kita sebut Wahabi, yang kita lihat di media sosial maupun di video-video di YouTube itu banyak sekali ustadz-ustadz Salafi yang kadang mencela ustadz yang lain, yang menyalahkan ustadz lain dengan cara yang tidak beradab, tidak beretika ya. Misalnya ada yang mencela Ustadz Abdul Somad, ada yang mencela Ustadz Hadi Hidayat, dan mereka merasa mereka paling benar sendiri. Jadi yang lain keliru, yang lain salah dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Mereka yang benar adalah pandangan mereka sendiri. Nah, itu yang saya tidak suka dari orang-orang Salafi. Tapi walaupun begitu, saya punya banyak sekali ustadz-ustadz Salafi favorit saya. Misalnya Ustadz Khalid Basalamah dan lain-lainnya, yang beliau itu saya lihat bijak ya dalam menjelaskan Islam. Jadi tidak mencela, tidak mencela ustadz lain. Nah, jadi teman-teman, walaupun begitu Islam Puritan atau Salafi juga memang punya peran sendiri ya, jadi memurnikan Islam. Nah, kemudian yang ke Islam moderat, jadi atau Islam wasatiyah. Kalau di Mesir itu dikenal dengan wasatiyatul Islam. Di Al-Azhar ya,
yaitu Islam pertengahan yang digelorakan itu kebalik mic-nya. Digelorakan sebagai langkah mempersatukan pemahaman agama masyarakat. Jadi Islam itu bukanlah agama yang mengusung arus keras ya. Ini yang diusung oleh Islam moderat. Jadi agama Islam itu bukanlah agama yang mengusung arus keras. Jadi bukanlah agama yang cepat-cepat mengkafirkan, membid'ahkan. Jadi sebaliknya, Islam moderat itu datang sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Selaras dengan ajaran Islam diwariskan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Jadi di tengah-tengah Islam moderat itu kemarin muncul tahun berapa ya, yang jelas belum lama ya, sekitar tahun 2000 berapa kemarin. Istilah mungkin kalian pernah dengar ya, sudah pasti jelas sudah pernah dengar, namanya Islam Nusantara. Di Islam Nusantara adalah paham yang praktek keislamannya itu di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realitas dan budaya setempat. Nah, jadi Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia. Maksudnya adalah bukan Islam yang lahir di Indonesia ya, tapi gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi sosial lokal ya. Jadi di sini digabungkan antara nilai-nilai Islam itu digabungkan dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air. Jadi bukan Islam Nusantara, maksudnya bukan Islam yang lahir di Nusantara, tapi di sini Islam yang nilai-nilai Islam secara teologis itu dimasukkan ya, dikawinkan dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya dan adat istiadat tanpa berlawanan, tanpa menyelisihi, tanpa membuat hasil dari perkawinan tersebut membuat nilai-nilai Islam hilang ya. Jadi di sini Islam Nusantara itu merupakan paham Islam dan implementasinya yang berlangsung di kawasan Nusantara sebagai akibat sintesis antara wahyu dan budaya lokal. Jadi teman-teman, Islam Nusantara adalah metodologi dakwah untuk memahamkan dan menerapkan universalitas atau asyumuliyah ajaran Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam satu model yang telah mengalami proses persentuhan dengan tradisi baik as-sahih atau maksudnya budaya di Nusantara merupakan tradisi yang baik, maksudnya yang baik ya, yang bisa diterima di dalam Islam, bukan tradisi yang berlawanan dengan Islam ya. Nah, jadi istilah Islam Nusantara mungkin banyak yang berbuah polemik ya, tapi memang benar juga, karena kalau Islam Nusantara itu berarti Islam yang lahir di Nusantara, tapi di sini yang benar adalah Islam di Nusantara. Jadi bagaimana Islam, gambaran Islam, wajah Islam di Nusantara, nah itu maksudnya ya. Jadi Islam yang santun, yang ramah, yang baik, yang sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Jadi tanpa berlawanan dengan syariat Islam ya. Jadi kemarin kita telah belajar al-'adatu muhakkamah.
adat istiadat itu bisa menjadi rujukan hukum. Jadi kalau kalau ada adat tradisi yang tidak berlawanan dengan Islam, maka itu dapat diterima. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu dari Islam di Indonesia. Nanti kita lanjutkan. Sebagai tambahan mungkin corak khas Islam di Indonesia itu seperti yang kita tahu bersama, bahwasannya corak khas Islam di Indonesia itu ya seperti yang kita lihat di jalan-jalan dimanapun, pondok pesantren dan lain-lain, topi haji yang berwarna putih. Tapi kalau di Lombok itu kalau ada yang pakai haji, ada yang pakai topi putih, berarti dia sudah haji, pergi haji, atau pakai apa namanya yang di sini tuh, sorban. Kalau Islam Puritan itu ciri-cirinya itu memakai gamis dan celana cingkrang. Walaupun begitu ada juga yang pakai batik dan peci. Kalau Islam moderat itu biasa sarungan, baju koko. Nah, kalau itu secara universal ya, semua itu ciri-ciri Islam. Jadi corak khas Islam di Indonesia itu adalah pecian, sarungan, kemudian baju koko atau baju takwa, ya. Kemudian itu corak khas ciri-ciri Islam di Indonesia. Baiklah, kita tutup dulu sampai di sini. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.